Tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur memunculkan perspektif masalah inti, yaitu persinyalan di kawasan tersebut. Sebelum menjelaskan mengapa terjadi tabrakan, sebaiknya kita pahami dulu jalur kereta di sekitar kawasan ini. Jalur kereta api Jatinegara Cikampek merupakan salah satu jalur tersibuk di Pulau Jawa. Segmen Jatinegara hingga Cikarang digunakan bersama oleh kereta api antar kota, KRL, komuter line, dan kereta api barang. Menurut grafik perjalanan kereta api 2025, segmen Bekasi Tambun dilalui 320 perjalanan kereta api reguler per hari, terdiri dari 136 kereta antar kota, 160 kereta listrik komuter line, dan 24 kereta barang. Pada segmen Jatinegara Bekasi, berupa jalur Dwiganda atau 2 jalur untuk antar kota dan barang, 2 jalur lainnya khusus KRL komuter line. Untuk segmen Bekasi Cikarang masih jalur ganda, sehingga antar kota, komuter, dan kereta barang masih menggunakan jalur yang sama. Pada sistem persinyalan Jatinegara hingga Cikarang telah ditingkatkan menjadi persinyalan blok otomatis. Sedangkan kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi yang dioperasikan oleh KAI beririsan dengan KRL Komuter Line Lingkar Cikarang terjadi pada segmen Jatinegara hingga Cikarang. Pada 27 April 2026, sekitar pukul 20.40, taksi Green SM mengalami hubungan pendek arus listrik dan berhenti di perlintasan sebidang tidak resmi di Jalan Ampera, Bekasi Timur atau 300 meter dari stasiun Bekasi Timur. Taksi tersebut kemudian tertabrak oleh komuter line 51-81 relasi Cikarang-Angke, sarana CLI 125. Insiden ini menyebabkan kedua jalur tidak dapat dilalui KRL dari arah berlawanan. Pukul 20.50, KRL PLB 5568A, relasi Kampung Bandan Cikarang via Pasar Senen, atau sarana Tokyo seri 6000 dengan 10 rangkaian, berhenti normal di jalur 1 stasiun Bekasi Timur untuk naik turun penumpang. Namun, KRL ini ditahan di stasiun akibat insiden sebelumnya. Sekitar 7 menit kemudian, pukul 20.57, kereta api Argo Bromo Anggrek PLB 4B relasi Gambir Surabaya Pasar Turi datang dari arah barat. Masinis menyebut sinyal di Bekasi hijau dan menganggap ada error. Kereta tersebut kemudian menabrak bagian belakang KRL yang sedang berhenti. Setelah tabrakan, peron stasiun Bekasi Timur dipenuhi penumpang KRL dan Argo Bromo Anggrek yang turun, serta warga yang menerobos masuk. Melakukan evakuasi terhadap 240 penumpang Argo Bromo Anggrek yang seluruhnya selamat. Petugas melakukan sterilisasi area stasiun dari warga tidak berkepentingan. Evakuasi korban yang terjebak melibatkan Basarnas yang mengerahkan 14 personel Basarnas Special Group atau BSG, BPBD DKI Jakarta, Palang Merah Indonesia, Dinas Pemadam Kebakaran, Pemkot Bekasi, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dengan mempertahankan lokomotif Argo Bromo Anggrek di tempatnya. Korban luka dirawat di berbagai rumah sakit seperti RSUD Bekasi, RS Bela Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur Barat. Sedangkan korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk identifikasi. Operasi penyelamatan ditutup pada 28 April 2026 pukul 8 pagi setelah berlangsung kurang lebih 12 jam. Setelah evakuasi selesai, pemulihan jalur dilakukan dengan menarik lokomotif sisi 20613 86 Argo Bromo Anggrek pada pukul 8.15. Bangkai KRL dievakuasi menggunakan crane. Jalur hulu dibuka kembali pada 29 April pukul 2 malam untuk kereta antar kota. Pada pukul 2 siang, KRL Komuter Line kembali melayani lintas Bekasi Cikarang termasuk stasiun Bekasi Timur. Berdasarkan data pada 28 April 2026, kecelakaan ini menyebabkan 88 korban luka dan 15 korban meninggal dunia. Seluruh korban tewas merupakan perempuan dewasa.
Sebanyak 15 korban luka diizinkan pulang karena dapat dirawat jalan. Sopir taksi Green SM selamat dan diperiksa oleh Polres Metro Bekasi. Pada 29 April 2026, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan korban meninggal bertambah 1 orang, sehingga total 16 korban meninggal dunia. Saat itu masih terdapat 2 korban di ICU dan 22 korban menjalani rawat inap di RSUD Kota Bekasi. Total jumlah korban luka dilaporkan sebanyak 90 orang. Dan beruntungnya, kedua masinis kereta yang bertabrakan dalam kondisi selamat, meskipun beberapa awak kereta mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Akibat kecelakaan, KRL Tokyo Metro seri 6000 mengalami kerusakan parah pada kereta terakhir. Lokomotif sisi 206 Argo Bromo Anggrek menembus masuk ke sebagian kereta tersebut. Sedangkan taksi Green SM nomor mengalami ringsek di pintu depan kiri. Listrik aliran atas antara Cibitung dan Bekasi Timur dimatikan untuk keperluan evakuasi. Layanan KRL Lingkar Cikarang hanya melayani hingga stasiun Bekasi, sedangkan perjalanan Bekasi-Cikarang dibatalkan. Untuk itu, kemudian disediakan 4 unit bus Transjakarta low deck sebagai armada antarjemput stasiun Bekasi Timur ke stasiun Bekasi. Jalur Hulu Bekasi Tambun tertutup selama 29 jam akibat evakuasi. Jalur hilir sempat tidak dapat dilalui dan dibuka kembali pukul 1:30 malam keesokan hari. Dan saat itu membatalkan 19 perjalanan kereta antar kota pada 27 hingga 28 April dan 24 perjalanan pada 29 April.